Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Mah, bicara soal hidayah. Apakah orang yang telah diberi hidayah, ujian yang diberikan oleh Allah lebih berat daripada orang yang tidak mendapatkan hidayah, Mah? Apakah ujiannya lebih berat? Semua manusia pasti suatu saat diberikan ujian. Peribahasa mengatakan semakin tinggi sebuah pohon, semakin besar angin menerpa. Nggak usah jauh deh Ipah lihat. Kalau ada anak SD ujian, pelajaran yang diuji pelajaran SD. Betul? SD. Betul. Kalau lulus naik SMP, dikasih ujian, pelajarannya SMP. Naik SMA, dikasih ujian, pelajaran SMA, S1, S2, S3. Makanya Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian yang Allah berikan kepada kalian sesuai kadar kemampuan kalian. Itulah kenapa orang yang berputus asa oleh Allah dikatakan orang kafir. La tayasu mir rahillah innahu la yayasu mir rahillah ilal qaumul kafirun. Yusuf 87. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali hanya orang kafir. Makanya jangan Anda berkecil hati. Ujian yang Allah berikan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Peribahasa mengatakan semakin tinggi sebuah pohon, semakin besar angin menerpa. Tapi jangan khawatir. Selama kita bertakwa kepada Allah, dijamin oleh Allah masalah selesai. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Siapa yang takwa kepada Allah seberat apapun masalah, jalan keluarnya pasti ada. Lihat diri kita semua. Saya yakinnya kita semua punya masalah dulu. Berat luar biasa. Sampai kita berpikir, rasanya saya tidak sanggup mengatasi masalah ini. Tapi dengan catatan, kita bertakwa kepada Allah. Saat ini toh bisa terlewati. Makanya kejar hidayah, bukan nungguin hidayah. Baik. Mah. Baik, Mah. Apakah hidayah itu hanya untuk orang muslim saja? Karena ada ungkapan, mudah-mudahan saudara saya yang non-muslim dapat hidayah. Hidayah itu buat semua manusia. Yang namanya manusia oleh Allah itu pasti diberikan hidayah selama Allah berkehendak. Makanya tadi Mama katakan dalam Al-Quran. Anda lihat, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang takwa. Nah, tapi yang namanya hidayah kita lihat, tidak sedikit orang yang non-muslim masuk Islam gara-gara dapat hidayah. Bagi kita nih Mah, ingin merasa bahwa tandanya kalau kita ini sudah mendapatkan hidayah dari Allah tuh apa tandanya Mah? Tandanya bahwa saya sekarang, misalnya kemarin nggak bener kelakuannya tukang teler, tukang mabok, seret, ya Allah dosa amat saya. Itu sudah dikasih setitik hidayah. Artinya saya harus meninggalkan ini, berpindah. Caranya bagaimana? Berpindah pergaulan. Kalau ini orang nggak pada bener, sekarang berpindah pergaulan kita. Ini menentukan kualitas kehidupan kita. Kalau kita sudah mendapatkan hidayah, tetap berkecimpung dengan orang yang tidak baik, tidak mustahil hidayah akan sirna. Makanya pergaulan sangat menentukan siapa kita sesungguhnya. Anda lihat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shodiqin. At-Taubah 119. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan selalu bersama-sama dengan orang jujur, orang yang benar. Insya Allah kita orang jujur, orang benar, memberikan pengaruh positif buat kita yang bergabung di sini. Semuanya insya Allah. Amin. Luar biasa. Itulah hidayah Allah. Makanya kadang-kadang kita takut dibilang kegeeran nih Mah. Apakah salah satu tanda kita sudah mendapatkan hidayah adalah ketika kita diberi kemudahan dalam beribadah atau beramal soleh. Kadang-kadang kita mau sholat, aduh sholat di mana susah banget. Tiba-tiba, ada tempat nih enak nih buat sholat nih. Takutnya nih kita GR. Apakah itu termasuk sudah dapat hidayah? Nah itu jangan kita GR. Karena otak di atas. Berusaha bagaimanapun caranya cari tempat sholat yang enak. Jangan kita, tuh kan karena saya mah dekat sama Allah, Allah kasih tempat. Inilah yang Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Orang yang takwa kepada Allah, nggak ada yang sulit, semua jalan keluarnya ada. Iya, siap. Itu termasuk nyari tempat sholat di mana ya? Di situ bisa. Gampang gitu ya, nah, dapat kemudahan gitu. Selalu mudah. Oke. Mama bilang hidayah itu harus dijemput bukan ditunggu.
pengajian sudah mah, baca-baca ilmu tentang keimanan dan ketakwaan untuk mengubah dia supaya lebih beriman lagi, udah mah. Tetapi belum aja tuh berubah hidupnya menjadi lebih baik lagi, tetap aja maksiat terus. Padahal dia sudah berusaha untuk menjemput hidayah itu, mah. Tapi masih belum ada perubahan. Kalau dia berusaha menjemput, artinya dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk. Artinya dia tidak merealisasikan ilmu yang dia miliki. Makanya dikatakan kalau ada orang punya ilmu nggak diamalkan, seperti pohon yang tidak berbuah, nggak ada gunanya. Makanya kalau kita punya ilmu, diamalkan dalam hidup. Ini kadang-kadang orang diajarin, berarti punya ilmu lilin. Orang diterangin, dia lumer. Ini salah. Rasul mengajarkan ibda binafsik. Harus kita mulai, kita punya ilmu, amalkan oleh kita, baru mengajak orang lain. Itu yang benar. Makanya dia ikut ngaji kemana-mana, tapi guru lagi nerangin, nge-WA. Guru lagi nerangin, ngobrol sama tetangga. Si anokan lakinya, si anokan anaknya. Ini hatinya tidak hadir. Makanya kalau kita ke taklim, matikan HP, masukin tas. Tetangganya ngomong, diem. Hadirkan hati, dengerin, catat. Diulang sampai rumah, akan meresap dalam hati, akan merubah sikap hidup kita. Jadi kalau tadi mah STMJ, Apa cuma? sholat terus maksiat jalan, ngaji maksiat jalan, ilmu yang diperoleh nggak dimanfaatkan, itu yang salah. Oke. Bukan hidayahnya nggak datang tapi nggak dirawat. Berarti kan artinya mah hidayah nggak datang kepada semua orang. Bisa dibilang hidayah itu mahal berarti ya, Ma ya? Makanya orang yang bertakwa saja yang dapat hidayah. Makanya cari di Quran. Oke. Mah, tapi pernah ada kejadian, Mah, orang mendapat hidayah karena waktu itu dia sekarat, terus dia mimpi masuk neraka gitu, Mas. Setelah dia sadar, dia Mati akhirnya suri langsung lah ya. bertobat. Mati gitu. suri ya? Iya. Nah itulah yang Mama tadi katakan. Hidayah datang tidak sama. Ada yang diberikan oleh Allah hidayah, ada yang dia cari, ada yang dia kejar, ada juga karena dijedotin. Jadi bermacam-macam, tiap orang tidak sama. Tapi bagaimana kita merawat hidayah dengan yang berbagai cara datangnya kepada kita. Yang dibutuhkan oleh kita merawat hidayah tadi. Kayak santan saya bandingkan kayak pisau, kayak bunga. Itu kan dirawat sama kita. Kalau nggak dirawat, bagaimana mau bagus? Tuh. Itu ya, Mah. Baik, Mah. Oh ya, Mah. Terus bagaimana orang yang sudah diberikan hidayah gitu? Rajin sholat, sedekah jalan, tapi dia takut meninggalkan pekerjaannya yang dimana pekerjaan itu menghasilkan dosa, Mas, seperti kayak kerja di tempat riba gitu, Mah, karena takut rezekinya tidak mengalir seperti dulu gitu. Artinya batin dia belum sadar bahwa Allah yang menggenggam kita ini, Allah yang berikan rezeki. Rezeki itu diatur oleh Allah, ditakar oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Surat Hud ayat 6. Orang yang dabah, yang bergerak, yang melata, semua rezekinya diatur oleh Allah. Allah tahu tempat penyimpanannya, Allah tahu tempat tinggal mereka, semua tercatat jelas dalam kitab Lauhil Mahfuz. Jadi salah. Kalau dia sudah sadar apa yang saya kerjakan salah, kenapa dikerjakan terus? Kapan jadi orang benarnya? Sekali lagi, kayak bedu pertanyaannya, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Oke. Dalam ilmu hikmah dikatakan, karihun pisarawil, seperti udara dalam celana kolor. Orang maaf buang gas dalam celana kolor kan? Iya, iya. Iya, Mah. Ada manfaatnya nggak? Nggak ada, Mah. Itu. Di situ-situ aja muter. Ngubek. Iya, kayak kita bercanda sama temennya. Kasih ke temen, astagfirullahaladzim ya. Itu zaman saya kecil dulu. Kelakuan lu lagi dulu. Kecil, Pak, itu waktu kecil. Ya kan? Sekarang udah gede ya? Iya, kalau udah nggak mungkin di sini. Isep sendiri aja. Lu doyan ya? Astagfirullahaladzim. Pengen tes doang, ada baunya apa enggak gitu loh. Ya udah, Pak. Berarti kalau dalam proses kita menjemput hidayah, kita artinya belum bertobat, masih dalam perilaku jahiliyah lah. Tapi tiba-tiba kita meninggal, Pak. Itu matinya gimana tuh, Pak? Meremnya, Pak. Dia sudah dapat hidayah. Masih proses menjemput, Pak. Menjemput hidayah. Iya. Itu artinya orang tadi dalam usaha menjemput hidayah, misalnya dia meninggal dunia. Tapi dia masih jahiliyah tuh, Pak, orangnya, Pak. Oke. Pernah kamu dengar cerita, ada orang yang bunuh 99 orang. Datang ke seorang pendeta.
bagaimana caranya agar bertaubat? Pendeta mengatakan, banyak amat dosa kamu, 99 dibunuh, dosa nggak akan diampuni. Karena jengkel, prak dibunuh, 100. Allah. Datang pada seorang kiai, Pak Kiai bagaimana saya udah bunuh 100 orang? Bisa nggak taubat kepada Allah? Kata kiai tadi, yang penting kamu menyadari itu dosa, mohon ampun kepada Allah, tidak melakukan lagi, insya Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Pergilah kamu ke kampung taubat. Dia jalan tuh. Di tengah jalan mati. Taubatnya udah apa belum? Belum, baru pengen. Nah, baru pengen, artinya udah ada di hatinya kan? Iya. Begitu dia mati di tengah jalan, malaikat berebut. Kata malaikat tempat neraka, dia jatah saya ke neraka. Kata malaikat penjaga surga, enggak, harus ke surga. Dia udah niat mau taubat, jalannya menuju ke sana, ke kampung taubat. Akhirnya mereka rame-rame diukur, lebih panjang ke kampung taubat apa lebih panjang ke tempat dia bermaksiat. Ternyata hanya beda sedikit, dia lebih dekat ke kampung taubat, maka dia diterima taubat. Masya Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Baik, Mas. Terima kasih. Makanya jangan Anda katakan, udah tanggung banyak dosa, nyebur sekalian. Aduh, salah. Banyak bertaubat. Udah jatuh ke got, jangan cuci muka pakai lumpur. Aduh. Salah. Ya, setelah ini kita kembali lagi. Oh ya, siapkan pertanyaannya karena di segmen berikutnya jamaah yang sudah hadir punya kesempatan untuk bertanya ke Mama Dede untuk masalah taubat. Kok taubat? Hidayah. Aduh, maaf ya Bu ya. Tapi setelah ini para jamaah, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Sekarang